Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobar DPM, ngobrol bareng Dewan Perwakilan Mahasiswa. Saya Syaharani Regina Prayoga, selaku tuan rumah di acara ini. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Dr. Suryawan Raharjo, SH LLMH, selaku pengajar di Fakultas Hukum UJB. Halo Pak. Ya, halo. Apa kabar? Baik, sehat Mbak. Alhamdulillah. Oke. Kali ini kita akan membahas tema tentang kebebasan berpendapat. Subtemanya itu kritik berujung penjara, Pak. Ya. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara hukum di mana hak dan kebebasan setiap orang dijamin oleh konstitusi. Tetapi ketika melihat suasana bangsa kita saat ini sangat memprihatinkan. Terlebih khusus di era pemerintahan Presiden Jokowi, di mana kritikan yang ditujukan kepada pemerintah yang seharusnya dijadikan bahan evaluasi dalam menjalankan pemerintahan, justru malah sering dianggap sebagai sebuah hinaan yang berujung penjara. Nah, kebebasan berpendapat diatur dalam konstitusi bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat, baik itu berupa tulisan maupun secara lisan. Bagaimana sih pandangan Bapak dalam memahami kebebasan berpendapat yang terkandung dalam konstitusi? Ya. Silakan. Terima kasih Mbak Regina. Jadi di dalam konstitusi kita dijamin terkait dengan kebebasan pendapat itu kan, baik itu dalam Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Untean Pasal 28 begitu tentang hak asasi manusia, kemudian di dalam Undang-Undang 39 tahun 99, dan juga di dalam Undang-Undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum begitu ya. Termasuk juga kaidah-kaidah yang memang tidak hanya sistem konstitusi ya, begitu kan, tapi juga kaidah-kaidah yang berlaku umum bahwa setiap orang diberikan atau punya hak untuk menyampaikan pendapatnya begitu. Nah, jadi saya pikir sekarang ini kebebasan berpendapat cukup terbuka, cukup bagus begitu dibandingkan pada era-era sebelumnya. Ya taruhlah kalau kita lihat mungkin dulu era orde lama, orde baru begitu kan. Sekarang sudah lebih terbuka begitu ya. Termasuk juga media-media, tempat kemudian lingkungan yang itu cukup mendukung. Cuman kata kuncinya memang harus bijak di dalam kita menyampaikan pendapat begitu. Oke, cara untuk menyampaikan pendapatnya itu seperti apa, Pak? Ya, jadi macam-macam cara untuk menyampaikan pendapat ya. Sekarang ini kan kita itu tidak hanya di dalam dunia yang kemudian relasi sosialnya itu nyata ya. Sekarang kita juga berada pada ruang netizen ya, ruang citizenship ya. Kita ini kan citizenship kan gitu kan. Nah, jadi kalau di dalam ruang media tentunya ya kita harus bijak karena interpretasi atau pemahaman orang di dalam membaca apa yang ada di dalam alam pemikiran kita, apa yang menjadi tulisan kita di gawai atau di media sosial yang kita tulis itu bisa saja punya nuansa atau selera yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau itu kemudian pada ruang-ruang offline atau ruang-ruang umum publik gitu ya, ruang publik pada umumnya begitu, ya tentunya dengan cara bijak itu ya kita harus menyampaikan dengan cara yang baik ya, baik dalam konteks tidak menghilangkan efek atau nuansa semangat atau kritiknya, tidak. Justru menurut saya itu adalah merupakan poin utamanya adalah itu. Tetapi tetap dilakukan dengan cara yang terukur dan terstruktur begitu. Gitu. Lanjut ya Pak. Apakah warga masyarakat dalam menyalurkan kebebasan entah dalam bentuk pendapat lainnya sudah mendapatkan perlindungan layak oleh negara? Ya. Tinggal kita lihat dulu dari aspek mana dulu Mbak ya. Kita lihat dari aspek mana dulu ya. Kalau sekarang kita lihat dalam konteks di mana pada media cetak, media elektronik ya, disuguhkan bagaimana kemudian orang dikriminalisasi atas dasar hak kebebasan dia menyampaikan sebuah kritik gitu kan, seperti kita kan tidak boleh alergi dengan kritik kan. Saya punya pendapat itu, saya itu menjadi sesuatu itu karena dikritik gitu. Anda ada kritik karena kritik itu menurut saya bagian dari indikator ya, indikator dan mungkin dalam bahasa
guyonannya begitu, orang mengkritik itu kan berarti orang memperhatikan saya. Kalau saya tidak pernah dikritik, berarti kan saya nggak pernah diperhatikan orang, kan begitu ya. Dalam artian kritik yang membangun, yang konstruktif, kan begitu. Nah, jadi kita lihat dari sisi mana dulu. Kalau kemudian kita lihat media yang kemudian menyuguhkan menyuguhkan berita-berita tentang bagaimana orang dikriminalisasi karena kritikannya, itu saya pikir tidak menggambarkan, menurut saya nggak menggambarkan. Nah, sekarang ini kan pemerintah sebetulnya sudah cukup melindungi. Cuman kemudian memang bahasa saya ini, pendapat saya, memang setiap pemerintah, setiap rezim kekuasaan itu memang punya cara untuk mempertahankan kekuasaan. Itu sudah rumus itu sudah rumus. Lihat saja fase kekuasaan akan seperti itu, kan, gitu ya. Nah, memang karena sekarang ini tataran relasi sosial kita itu banyak berhimpitan dengan dengan dunia online, gitu kan. Artinya dunia offline itu banyak dipengaruhi oleh dunia online, dunia media begitu. Maka menurut saya wajar ketika pemerintah agak overprotected, gitu ya, overprotected begitu. Sehingga kesannya siapapun yang kemudian lepas mengkritik begitu, kemudian pemerintah ambil kebijakan. Tapi overall secara umum pemerintah cukup memberikan peluang, apalagi dengan adanya undang-undang ITE dalam konteks positif, ya, undang-undang ITE gitu. Tapi kan biasanya kebanyakan orang kalau dikritik itu jadi kayak merasa, wah berarti saya salah dong, terus ujung-ujungnya marah kayak gitu loh. Iya. Nah, inilah yang kemudian perlu kita bangun dalam ruang publik kita. Kritiknya kayak apa dulu? Kritik itu kan harus kita lihat kalau kritik itu sifatnya adalah sentimen negatif. Kemudian menyatakan ungkapan, simbolisme, bahkan juga kemudian kekuatan-kekuatan yang itu kemudian memunculkan efek negatif atau kondisi negatif, itu mungkin orang bisa saja kemudian terpancing oleh itu. Tetapi kalau kemudian kritik itu terukur, terstruktur, dalam arti konteks mana yang mau dikritik, kemudian bagian mana ukurannya. Orang mengkritik harus punya dua hal yang perlu dipahami. Orang kritik itu harus tahu apa yang dia kritik. Dia harus paham betul yang dia kritik itu apa. Begitu. Betul, gitu ya. Yang kedua adalah dia harus solutif. Dia harus punya solusi dia. Solusinya ketika dia mengkritik, dia mengatakan bahwa ini tidak benar. Solusi dia apa? Jangan kemudian kritik mengambang. Orang mengkritik tanpa kemudian dia memberikan solusi. Solusinya pun harus juga solusi yang yang inovatif, kreatif, dan juga sesuai dengan ketentuan juga, gitu. Lanjut ya, Pak. Silakan, Mbak. Kita tahu bahwa mahasiswa sering sekali melakukan demonstrasi, yang itu merupakan hak konstitusional yang dilindungi. Akan tetapi, sering juga kita melihat masih ada upaya represif yang dilakukan oleh negara terhadap gerakan kemahasiswaan. Lantas, bagaimana pandangan Bapak? Apakah tindakan itu merupakan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat? Iya. Menurut saya, teman-teman mahasiswa, namanya juga mahasiswa, kan ya, mahasiswa, kan begitu. Artinya mahasiswa itu merupakan sebuah entitas pembelajaran atau entitas keilmuan yang itu sudah pada tataran yang lebih, kan begitu. Jadi justru saya malah tidak sepakat ketika mahasiswa itu kemudian ruang kritiknya menjadi berkurang. Jadi memang mahasiswa harus kritis. Kenapa? Karena mahasiswa itu adalah merupakan penerus. Dia akan membawa tongkat estafet dimanapun dia nanti berkarya, berkiprah pada posisi apapun juga, dia akan tongkat estafet. Kalau dia tidak pernah berpikir secara kritis, dia tidak pernah mengembangkan aspek untuk melihat dari berbagai macam. Orang mengkritik itu kan dia mengembangkan pemikiran melihat dari berbagai aspek. Ya, Anda kritik cuma lihat satu aspek aja, nggak akan ketemu kan. Aspeknya kan macam-macam dikembangkan, kan begitu. Nah, mahasiswa tetap harus menjadi entitas yang kritis. Itu wajib. Cuman memang bagaimana kemudian model kritik, kemudian demonstrasi, memang secara realita, saya katakan realita, sekarang ini semuanya diatur, sehingga
menurut saya ya tidak usah terlalu merisaukan ya, sepanjang itu yang dilakukan adalah benar dan mempunyai dasar begitu ya, menurut saya tidak apa-apa. Karena bagi saya dulu pernah jadi mahasiswa juga, jelaskan saya mahasiswa juga kan, artinya saya jadi mahasiswa ketika era tahun 1998, era reformasi begitu kan, yang tidak ada mahasiswa yang tidak pernah turun ke jalan begitu menyuarakan apa yang menjadi perjuangan mereka kan begitu. Nah, sehingga menurut saya tidak masalah ya mahasiswa kemudian itu sebagai sebuah apa ya, sebagai sebuah pengalaman, menurut saya merupakan pengalaman yang berharga ketika kemudian ada benturan-benturan di dalam kita menyuarakan kritik. Tapi ketentuannya adalah bahwa itu tadi, bahwa kritik yang kita sampaikan itu adalah terukur dan terstruktur. Nah, memang kemudian ya memang karena sekarang ini marak demonstrasi dengan berbagai macam isu, ya memang saya pesan aja bahwa ya memang harus hati-hati juga ya. Jangan sampai kemudian nanti demonstrasi begitu ya yang ya menurut saya itu ya bagus-bagus saja begitu kan, tapi kemudian justru berujung kriminalisasi. Itu juga harus hati-hati, harus jadi pinter lah, maksudnya pinter gitulah ya. Pak, sebenarnya apa sih persamaan kritikan dan penghinaan sehingga ketika kita mengkritik kebijakan dari pemerintah akan berujung penjara, padahal dalam hal itu kita mengkritik bukan menghina. Lantas apa yang harus kita ambil ketika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat? Iya. Jadi kalau yang namanya kritik itu kita itu mengkoreksi bagian yang dinilai sesuai dengan standar, ketentuan, dasar hukum, orientasi tidak pas. Jadi harus punya standar, punya dasar hukum, punya orientasi. Kita harus tahu mana kemudian standarnya. Kita harus tahu mana dasar hukumnya, kita harus tahu orientasinya seperti apa. Itu namanya kritik. Nah, otomatis kalau kita tahu 3 komponen itu, maka kemudian kita bisa memberikan sebuah ide-ide solusi. Harus seperti apa ide solusi? Itu namanya kritik. Kritik itu menurut saya orang yang bisa mengkritik itu justru orang pinter. Orang pinter kan? Dalam artian dia bisa melihat secara komprehensif. Dia lebih pandangan dia lebih lebih luas, betul. Objektif kan dia gitu kan, orang meneliti seperti itu kan ya. Lalu apa dengan menghina? Jelas menghina itu sesuai dengan ketentuan di dalam KUHP, misalnya perbuatan tidak menyenangkan, penyemaran nama baik begitu. Di dalam undang-undang ITE juga seperti itu, ada ketentuannya yang menggunakan sarana teknologi kan begitu. Jelas kalau itu bicara penghinaan berarti kemudian dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina dalam arti sebenarnya menghina baik itu secara langsung ataupun diwujudkan dengan simbol terhadap subjek hukum tertentu, dan itu tidak konstruktif. Nah itu, jadi itu perbedaan jelas. Kritik dengan menghina itu jelas berbeda ya, berbeda. Nah kemudian pertanyaan yang kedua tadi, Mbak? Kedua, jalan apa yang harus kita ambil ketika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat? Oh iya, jadi kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai, jadi kita juga harus fair play ya. Tidak semua kebijakan pemerintah itu tidak sesuai juga. Tapi memang kita akui, memang ada juga memang kebijakan-kebijakan tertentu yang memang tidak pro rakyat begitu ya, sebenarnya pro rakyat ya. Entah pro mana kan kita nggak ngerti juga kan gitu ya, nggak pro rakyat. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Tetap harus ada pengawas. Tetap harus ada yang menyampaikan kritik ya, jadi harus ada pengawasi. Ingat salah satu pendapat bahwa absolutely power tend to absolutely corrupt, kan begitu kan? Itu ada asas seperti itu. Jadi kekuasaan yang absolut itu akan membuka perilaku yang korup. Perilaku yang korup bukan sekedar perilaku masalah uang, tapi juga perilaku kekuasaan. Nah, maka kekuasaan itu harus dikontrol, harus ada kontrol. Kontrolnya dari siapa? Dari kita semua ya, terutama kalangan mahasiswa, kan begitu ya. Oke. Terus bagaimana sudut pandang Bapak agar kebebasan berpendapat di negara kita ini terjamin sepenuhnya? Nah, solusinya itu bagaimana, Pak? Oh iya. Jadi menurut saya solusinya itu adalah dalam artian bahwa yang pertama
kita harus paham betul dalam konteks peradaban mana yang namanya definisi kritikan. Kita harus paham betul. Jangan kemudian hanya karena kosakata tertentu yang dimasukkan dalam diksi tertentu, dalam situasi tertentu, kemudian itu diasumsikan, dianalogikan sebagai sebuah penghinaan. Itu kita harus paham betul. Jadi harus paham dengan kata-kata. Iya, jadi gitu kan, paham kata-kata. Kata-katanya umum. Iya. Tapi ketika dimasukkan diksi tertentu, dimasukkan dalam suasana tertentu begitu, kemudian itu bisa menjadi terkriminalisasi. Kecuali kalau memang sifatnya kosakata itu memang kosakata yang sifatnya memang masuk dalam unsur penghinaan, itu lain cerita. Tapi kalau kata-kata umum prinsipnya kita harus paham betul. Siapa yang harus paham? Yang harus paham adalah semua lapisan masyarakat yang punya kepentingan. Yang harus paham adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus paham dong. Dalam artian paham bahwa bagaimana kemudian indikatornya, ya indikatornya. Jangan sampai kemudian mudah menafsirkan, ya mudah menafsirkan. Ini kita harus memahami itu kan gitu. Yang kedua adalah solusi yang kedua itu adalah bahwa memang dalam artian kita ini kan budaya masih pantron ya. Jadi kita itu masih mengenal tokoh, kita itu masih hormat pada entitas, kita masih jadi tokoh-tokoh publik baik itu yang offline, online. Kalau online kan mungkin tokoh-tokoh para netizen begitu. Kemudian para tokoh agama, tokoh sosial ya, para pejabat negara, pejabat daerah begitu ya. Ya, kemudian beradalah pada ruang publik yang dia beradab, yang dia baik begitu ya. Memberikan pembelajaran. Pembelajaran kan tidak sekedar kita niat memberikan, tapi kemudian gestur, ungkapan, pola pikir yang kita berikan itu juga merupakan pembelajaran publik gitu ya. Nah, gitu kan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu adalah jangan menggunakan aturan, undang-undang misalnya itu untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang dinilai itu berseberangan dengan kekuasaan. Itu bahaya. Karena yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya itu adalah kekuasaan. Yang dimiliki apa? Yang dimiliki adalah keberanian dan logika. Itu saja. Kekuasaan itu itu dimiliki oleh entitas tertentu. Kalau kita masyarakat pada umumnya, yang kita miliki itu ya hanya logika dengan semangat, dengan keberanian saja, begitu, seperti itu. Nah, itu maka saya katakan yang ketiga ini jangan menggunakan alat. Alat apa? Alat itu aturan ya, kemudian alat kekuasaan misalnya, itu untuk mudah menafsirkan hal tertentu yang itu dianggap, misalkan dalam tanda kutip ya, dianggap bertentangan dengan kekuasaan. Nah, itu nanti suasana jadi gaduh kalau seperti itu. Oke, kembali yang tadi yang nomor pertama, jadi hukum itu dalam setiap katanya itu harus bisa dimengerti ya? Ya gitu Mbak. Jadi kita belajar hukum itu kan ada ilmu yang namanya hermeneutika, ya, ilmu tafsir itu kan, ilmu tafsir. Nah, menafsirkan itu kan tidak boleh parsial, tidak boleh sepotong-potong. Menafsirkan itu harus komprehensif, harus utuh ya. Kalau potong-potong nanti maknanya jadi berbeda. Apalagi kemudian tafsir itu dimasukkan dalam kepentingan tertentu atau politik tertentu, itu menjadi beda tafsir kan gitu ya, seperti itu. Mas, saya katakan itu kita harus punya ruang moral. Ya, ruang moral itu ruang di mana memang kita memegang komitmen moral itu dalam setiap perilaku kita, bahkan dalam pikiran kita. Itu ruang moral menurut saya. Oke. Terima kasih untuk Bapak. Oke teman-teman, mungkin cukup itu. Untuk Bapak, barangkali ada closing statement. Iya. Dipersilahkan. Iya, terima kasih Mbak Regina. Jadi bahwa kebebasan berpendapat itu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak boleh kemudian dihalangi oleh siapapun juga. Tetapi perlu juga diketahui oleh siapapun juga, entitas manapun juga, termasuk negara dan kita semuanya, bahwa kebebasan berpendapat itu dalam koridor kita memberikan sebuah pendidikan publik, memberikan kritik yang itu bersifat membangun, sehingga siapapun yang kemudian menyampaikan pendapatnya di ruang publik itu memang wajib untuk
dilindungi, dihargai, karena sejatinya orang-orang seperti itu adalah merupakan pribadi-pribadi yang lebih bisa melihat dalam ruang lingkup yang lebih komprehensif, yang lebih objektif, begitu. Nah gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak. Jadi kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak asasi manusia setiap negara. Setiap warga negara bebas mengemukakan pendapat untuk menyampaikan pendapat, pikiran dengan lisan, tulisan, dan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan dan ilmu ya. Saya Syaharani Regina Prayoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.